Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Abdul Rauf Dimyati. Pembahasannya saya ada 3 seperti biasa. Pertama, masukan dari sisi penulisan. Kedua, dari sisi presentasi. Gambarnya oke lah, bagus, lumayan kayak gini ya. Jadi sedikit ada covernya lah gitu. Ada covernya cukup bagus gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga nanti dari isi pembahasan. Saya mungkin dari belakang dulu kali ya, dari belakang dulu nanti kita pertama ingat tambahkan dengan daftar pustaka. Daftar pustakanya itu berurutan, kemudian diusahakan itu 5 atau maksimal banget 10 tahun ke belakang. Ya, jadi umurnya itu tidak boleh lebih 10 tahun, kecuali tadi yang buku klasik ya boleh lah, kalau buku klasik kan beda, buku bahasa Arab ya. Nah, itu paling penting sekali. Kemudian balik lagi ke depan. Ini tadi tulisannya Ibnu Hazm ya. Oh, yang di situ yang salah ya, pakai Z ya. Iya, Ustaz. Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm, kemudian ini berarti penulisan itu dari proposal tesisnya itu di atas ya. Kalau nanti tesis berarti tesisnya itu di atas ya. Kemudian juga ininya sama tadi Magister Ekonomi Syariah ME memulai gelar betul. Kemudian olehnya itu dia di bawah logo ya, di bawah logo di sininya itu olehnya disusun betul, disusun oleh tahunnya udah benar, program saya Magister Ekonomi Syariah udah betul. Kemudian daftar isinya kalau bisa pakai yang otomatis juga lebih bagus, jangan seperti ini ya, dia lebih menarik aja gitu ininya. Metode penelitian tadi sama juga dibikin spasi setiap bab yang ada. Oke. Sebenarnya sih saya pengen ini langsung ke pembahasan tentang isinya sebenarnya itu, tapi nggak apa-apa lah, dari penulisan dulu yang pertama. Pertama dari sisi tadi tambahkan daftar pustaka berurutan dan sebagainya sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang kedua itu adalah jangan menggunakan kata sambung juga di halaman pertama nih seharusnya ya. Halaman pertama itu kan tadi katanya itu berada di depan, di sini di bawah. Tapi ini di sini halaman 2, kayaknya nomornya salah ini ya, dipastikan ini berarti halaman 1 tapi adanya di bawah. Kemudian jangan menggunakan kata untuk atau dalam di awal kalimat. Kemudian disepakati kalau memang ini 1 berarti 1. Kemudian kalau mau A pakai A, ya. Itu dilihat dari sisi penulisannya. Kemudian masih kaitan dengan penulisan di halaman 3 juga masih ada kata-kata dalam di situ. Kemudian halaman 4 itu istilah asing digunakan pakai italic ya, pakai miring, garis miring. Kemudian di halaman 5 itu ada kata dalam dan di depan juga. Itu tolong diperhatikan. Kemudian juga tadi ada Budi Harjo 2013. Ingat karena ini pembahasannya dia tentang kharaj, maka lebih bagus kalau umpamanya referensinya itu adalah buku klasik. Ya, jadi saya cari makanya Budi Harjo ini siapa gitu kan? Itu juga pasti diperhatikan dulu, lihat dulu. Halaman 6 masih ada yang kata-kata di awalnya, kemudian artinya, nggak usah pakai artinya lah, langsung saja yang Al-Quran itu ya. Nah, jangan lupa tadi katakan setiap kita mengutip ayat Al-Quran itu wajib di bawahnya itu ada tafsir. Ya, setelah tafsir baru pendapat kita, itu lebih bagus. Kalau hadis berarti nanti ada di bawahnya itu ada pensyarahnya atau ulama yang menyebutkan, baru nanti pendapat kita, ya. Nah, di halaman 7 juga ada kata-kata dari latar belakang, dari ganti dengan berdasarkan latar belakang. Oke. Kemudian masih di penulisan di halaman 10 itu ada PGA Adriani, A-nya itu besar di 1.1.1 ya. Ini berarti kalau namanya bab 2 kajian pustaka berarti dia 2, berarti bukan 1. Ya kan? Kalau ngikutin prosedur penulisan, tadi kan yang pertama bab 1 itu pendahuluan, berarti 1.1.1. Kalau bab 2 kajian pustaka berarti 2.1, 2.1.1 seperti itu. Atau mau pakai A aja, A, B, C, A 1 2 3, B 1 2 3 seperti itu. Nanti itu memang dari sisi penulisan. Ya, di halaman 11 ada dipungut itu disambung. Kemudian masuk kurang ada tulisan H masih itu ditambahkan. Kemudian di halaman 12 itu ada judiseno ya, titik 2-nya itu dispasikan ya, diperbaiki. Termasuk juga di halaman 13 itu juga diperbaiki itu di Marsyahrul ini dispasikan. Itu dari sisi penulisannya ya. Jadi nanti di halaman-halaman yang lainnya diperhatikan. Halaman 17 juga ada untuk penulisan latar di awal paragraf, kemudian istilah asing, kemudian spasi, singkatan dan seterusnya ya. Itu dari sisi penulisan. Terus juga gelar itu tidak ada dalam penulisan tesis.
Tadi saya lihat ada tulisan siapa ya, doktor atau siapa gitu. Ada saya salah di sini. Itu juga kita hilangkan, ya kita hilangkan. Ya jadi nggak ada. Kemudian juga halaman 29 juga ada dari beberapa, masih di halaman 28 juga ada dalam. Kemudian halaman 27 itu Iqbal Amin Hussein Nasution. Berarti pakai Iqbal saja. Di nama akhir untuk di kutipan yang sifatnya itu nama panjang ya, di body note ini. Kemudian halaman 25 itu ada hanya Allah Jalaluhu. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi harus konsisten. Kalau Allah saja atau Allah Subhanahu Wa Taala sebagian mengatakan SWT juga nggak apa-apa, atau pakai Allah Taala, yang penting dia konsisten. Itu justru kekhasan kita. Kalau mau pakai Jalaluhu atau Subhanahu Wa Taala pakai simbol ini nggak apa-apa, tapi semuanya gunakan itu. Ya kita fleksibel gitu ya. Kemudian tadi ada memang ini sifatnya itu halaman 22, 23 itu memang namanya itu pointer. Ya, tapi kalau bisa dijelaskan lebih ini jangan terlalu pointer juga boleh juga, halaman 22 dan 23 ya. Itu nanti diperbaiki. Oke, itu nanti dari sisi apa? Dari sisi penulisan ya. Di halaman 31 itu ada lanjutannya aja. Orang tersebut pun mengatakan, itu disambung saja di enter ke atas. Halaman 32 itu ada kata-kata dalam, itu diperbaiki ya. Kemudian nanti umpamanya dalam 35 itu ada karena dia asing tetap dibuat miring juga di dalam yang bahasa Arab. Contohnya ada kata-kata takwil ya, ada kata-kata takwil itu diperbaiki ya, diperbaiki. Oke, baik. Itu dari sisi penulisan. Kalau dari presentasi tadi sudah cukup bagus, tapi karena tadi bikinnya mendadak, nanti dibuat konsistennya seperti ini udah bagus. Tadi untuk temuan-temuan datanya dan lain sebagainya. Baik, itu yang masukan dari saya di bagian penulisan. Yang ketiga adalah isi pembahasan. Gini, pajak bumi dan bangunan itu kan sebenarnya permasalahannya itu adalah umat Islam di Indonesia itu udah sepakat gitu ya. Kayaknya nggak ada yang nggak mau bayar gitu ya. Tidak ada yang mau bayar. Jadi ada beberapa pilihan alternatif. Pertama itu apakah dispesifikkan umpamanya pajak bumi dan bangunan untuk orang miskin umpamanya gitu ya. Karena tadi jadi pembahasannya gini, walaupun nanti ujung-ujungnya ya kalau memang mau jalan ya jalan aja nggak apa-apa juga sih, cuman kayaknya udah bayar pajak bumi dan bangunan semuanya gitu ya. Mungkin yang agak sedikit beratkan umpamanya pajak bumi dan bangunan itu PBB itu untuk orang miskin umpamanya, atau mungkin tadi pajak pertambahan nilai, atau mungkin pajak penghasilan, atau mungkin ada pajak-pajak yang lainnya. Tapi karena ini ada pajak bumi dan bangunan, yang paling gampang tuh kayaknya tadi untuk orang miskin, atau yang memang agak sedikit memberatkan, atau mungkin pajak umpamanya dia itu adalah tanah negara ya, atau mungkin dia itu kalau zaman dulu kharaj itu kan bisa dibayar itu kan karena memang tanah negara gitu kan ya. Nah itu dibahas. Jadi yang paling awal itu dari sisi isi adalah apakah akan tetap terus menggunakan pajak bumi dan bangunan, padahal umat Islam di Indonesia itu kayaknya udah sepakat nih ya, dan pembahasan juga udah banyak tapi kalau mamanya nanti ternyata udah susah juga lah mau lulus gitu kan, pengen ini ya mungkin kita bisa jalan aja gitu ya. Itu rahasia kita berarti gitu ya. Tapi nanti akan ini yang paling penting nanti metodenya. Oke ya, itu dari sisi temanya jelas ya. Jadi temanya itu udah sangat banyak, kemudian sudah tidak ada masalah kayaknya, kecuali kalau dispesifikan untuk orang miskin, atau mungkin untuk dia tanahnya tanah negara, atau mungkin tanahnya itu milik tanah adat atau apa, itu mungkin bisa jadi agak sedikit unik juga. Oke, yang paling penting dari sisi metodenya. Tadi dikatakan di bab pembahasan tentang metodologi penelitian, nanti kalau bisa ini ya, bukan kalau bisa diganti metode aja, metode penelitian. Nah, sebenarnya kalau umpamanya gini, kalau umpamanya dia perspektifnya Abu Hasan dan Ibnu Hazm, itu metode yang digunakan analisisnya itu adalah apa? Adalah komparasi pendapat atau gagasan. Nah, gagasan itu apa? Dalam konteks Islam itu namanya fikih, ya kan? Berarti perbandingan fikih, karena ini adalah pendapat. Nah, kemudian nanti
dikorelasikan dengan konteks yang ada di Indonesia, karena judulnya di sini itu walaupun PBB itu Indonesia tapi belum disebutkan. Nanti judulnya usulan saya berarti diganti, umpamanya kalau pajak setuju ya, pajak bumi dan bangunan menurut Abu Hasan Al-Mawardi dan Ibnu Hazm serta korelasi atas serta implementasinya di Indonesia atau korelasinya di Indonesia. Jadi ada Indonesianya, ada kontemporernya biar menarik. Oke, balik lagi tadi ke perbandingan fikih. Karena perbandingan fikih, maka apa? Maka cara untuk mendapatkan datanya itu harus betul-betul valid. Ya, pertama berarti harus dari buku dari Al-Mawardi dan Ibnu Hazm, harus buku asli bahasa Arab. Kalau nemu manuskripnya itu lebih asli lagi, gitu ya. Iyalah, tulisan tangan kan, tulisan tangannya itu lebih asli lagi, manuskripnya itu dilihat gitu, nanti di copy gitu. Ya. Oke, kedua itu berarti bahasa Arabnya. Oke, Abu Hasan tadi dikatakan bukan cuma menulis satu buku. Nah, berarti akan dicari. Kalau umpamanya hanya menggunakan satu buku, sebutkan dalam pembatasan atau keterbatasan penelitian. Jadi penelitian ini hanya menggunakan satu buku dari Abu Hasan Al-Mawardi. Ya, walaupun kalau yang ideal ya semua buku Abu Hasan yang membahas tentang kharaj itu ya diambil. Nah, Ibnu Hazm juga sama. Nanti kalau ngomongin Ibnu Hazm itu kan mazhabnya Zahiri dan itu agak sedikit kurang relevan kalau di Indonesia gitu ya. Dan memang gak ada yang pakai juga sih gitu, karena bukti tadi orang PBB pajak bumi dan bangunan orang juga gak ada yang nolak gitu ya, walaupun memang ada unsur dipaksa karena sifat pajak tadi memang kadang ada sedikit memaksa karena ada aturannya gitu kan ya. Oke, jadi tadi perbandingan fikih, kemudian cara mendapatkan datanya dari kitab yang asli. Nah, dari kitab yang asli itu kemudian dibaca, diterjemahkan. Tetapi jangan lupa, itu juga perlu adanya syarat. Berarti nanti second references-nya itu adalah apa? Buku-buku yang menjelaskan dari kitab aslinya. Itu. Ya, jadi ada berapa tuh yang menjelaskan itu, atau dari yang berikutnya, dari ulama-ulama berikutnya. Nah, itu dijelaskan, nanti dianalisis. Analisis sebenarnya lebih ke arah konten analisis sebenarnya. Jadi menganalisis dari pendapat seseorang, kemudian ada dua orang dibandingkan, kemudian nanti ada tambahan dikorelasikan dalam konteks Indonesia. Nah, itu nanti yang disebut dengan apa? Ulama memang seperti itu jadinya, gitu ya. Jadi dispesifikasikan, kemudian nanti tambahkan juga dengan pemikiran dari masing-masingnya. Nah, tadi di penulisan, di biografi itu udah bagus, bahkan sampai sangat banyak sekali ya, sama murid, sama gurunya itu disebutkan semua. Cuman ada yang hilang. Mungkin bahasa umumnya itu adalah kita nggak menggunakan madhab lah, kita menggunakan apa, pemikiran dari siapa, pemikiran dari Abu Hasan dan Ibnu Hazm di bagian umpamanya di halaman 46. Nah, di situ dibahas tuh tentang Al-Mawardi ini pemikiran itu seperti apa gitu sih. Ada nggak sih di sini? Udah dibahas belum? Biografi doang. Ya, nanti berarti setelah biografi ditambah dengan pemikirannya. Ya, pemikirannya, karena biar tahu nih latar politik kan sudah ya, latar politik, latar pemikiran dari apa fikihnya dan seterusnya. Kalau Ibnu Hazm itu di Andalusia, sementara Al-Mawardi itu di mana, di Mesir atau di Irak? Di Baghdad ya. Oke, di Irak berarti ya. Nah, ini juga satu hal yang menarik, cuman memang dalam konteks Indonesia itu perlu dipikirkan ulang nih. Mungkin nanti ada ide dari teman-teman atau dari Pak Bukhari tentang kira-kira yang cocoknya itu apa selain pajak bumi dan bangunan, atau untuk siapa atau untuk apa gitu. Ya, itu masukan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk penulisan berikutnya. Udah tebel sih ini sebenarnya, ini udah 59 halaman ya, 60 malah ya, udah 60 halaman sudah lulus nih. Minimal itu 60 halaman berarti udah lulus. Ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Abdul Rauf. Berikutnya saya